Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terdampak karena perang dan gonjang-ganjing yang terjadi antara Israel, Iran, dan Amerika yang turut campur di sini. Ini yang peperangan. Kalau penjajahan Israel ke Palestina kan memang sudah sekian lama. Nah, mengapa saya katakan bahwa hal ini sejatinya hanya peringatan yang tidak akan terjadi? Saya yakin Indonesia masih akan selamat. Perekonomiannya akan masih tetap bisa bertumbuh dan ketakutan kita bisa saja tidak terbukti. Dan ini berkaitan dengan Thomas Edison. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada pertanyaan dari orang-orang yang nggak mengerti konflik ini itu seperti apa. Mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo tidak membantu Iran untuk menyelamatkan negaranya saat dibombardir oleh Israel. Dan bantuan Amerika yang bisa saja ini menyeret negara-negara lainnya. Dan mengapa hal itu saya katakan menjadi bahkan sebuah penyebab bahwa Indonesia akan selamat dari gonjang-ganjing ini dan tidak terlalu terdampak. Ikuti logika saya, mari kita mulai. Menkeu dan Bu Puan sebagai Ketua DPR juga sempat sudah memberikan sinyal waspada terkait gonjang-ganjing atau gejolak ekonomi yang akan berdampak ke Indonesia dari kondisi geopolitik yang sedang memanas, bahasa seperti itu. Lantas banyak juga para politik yang pengamat ekonomi yang juga melihat karena harga minyak mentah itu sudah mulai naik semenjak pertama kalinya Iran membalas serangan rudal ke Israel. Itu langsung begitu itu tuh Ya, harga minyak langsung naik. Betul. Nah ini gimana kalau di Indonesia ini, maksudnya seperti yang kita tahu ya, di Indonesia pun masih ada BBM yang bersubsidi dan negara ini makin terbebani karena harga minyak mentah ini tuh naik. Seperti apa menurut Anda? Sesimpel percayaan bahwa peperangan dan perekonomian ini adalah zero sum game. Apa yang dimaksud zero sum game? Mudahnya adalah jika ada pihak yang berseteru, maka harus ada yang kalah, satunya menang. Jika ada orang yang mendapatkan uang, maka ada orang yang kehilangan uang itu tadi. Yang artinya uangnya itu ya segitu-gitunya, tapi diperebutkan oleh orang-orang yang ada. Nah, teori ini menjadi dasar dari pengamatan bahwa jika Timur Tengah saat ini chaos, orang-orang yang memiliki kepentingan untuk berinvestasi di sana atau menaruh uang mereka di sana, ini kan perlu tetap hidup. Dan orang ini bisa saja tidak hanya orang-orang di Timur Tengah. Maka orang-orang ini akan memindahkan uang mereka ke tempat yang dianggap aman. Dan salah satunya setelah melihat dari beberapa tempat, Indonesia ini masuk ke dalam pilihan. Mereka akan, kemarin saya lihat kalau terjadi Perang Dunia III, mereka akan lari ke Indonesia karena ini relatif aman. Negara kita tidak berpihak kepada Iran atau kepada Amerika dan sekutunya. Dan kita mempersilahkan mereka jika mereka memang memiliki sebuah intensi yang positif. Maka dengan alasan itu, mengapa Pak Prabowo tidak menunjukkan sebuah dukungan kepada manapun selain kepada kedamaian dunia, dan itulah yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira untuk kalian semua yang menginginkan jawaban dan nggak memiliki cukup banyak pakai data, itu. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, ikuti sampai selesai. Lantas, tapi kalau kita bisa bilang ya, kalaupun ada nantinya ada banyak orang mencoba menaruh aset mereka di Indonesia, tapi pastinya akan ada goncangan dulu awalnya karena kenaikan BBM itu akan mempengaruhi itu. Ada sebuah teori yang mengatakan ada sekitar, kalau nggak salah itu 10 apa berapa belas persen elemen energi di dalam setiap barang yang kita beli. Di baju kita, ponsel kalian, kartu tarot saya, atau apapun itu. Karena ini perlu untuk dibuat. Dan dibuat butuh bahan bakar untuk mesinnya. Terus kemudian ditransport. Otomatis butuh bahan bakar untuk memindahkannya. Dan so on, dan so on. Kalaupun butuh promosi, ya dia harus dibuat di komputer yang menggunakan tenaga listrik yang menggerakkan turbin yang juga membutuhkan energi yang seperti ini. Maka ini adalah hal yang memang betul. Tapi Indonesia dan warga negara Indonesia ini memiliki sebuah anugerah. Kita tinggal di Sabuk Khatulistiwa, di mana kita tidak melewati musim dingin yang mencekam dan mematikan. Yang mana bahan bakar atau mungkin energi uap yang ada itu dibutuhkan untuk menggerakkan pemanas agar mereka ini bisa hidup. Bukan untuk kerja loh, bisa hidup. Di Indonesia, istilahnya pakai kaos singlet sepanjang musim, asal nggak kehujanan,
orang kan baik-baik saja. Bahkan di daerah-daerah yang masih belum semaju daerah perkotaan, seperti Indonesia Timur atau daerah pedalaman, ini orang-orang yang masih bertelanjang dada juga masih bisa hidup dengan nyaman di sana. Jadi saya akan mengatakan bahwa Indonesia ini jika pun ternyata harus bergerak dengan energi yang mereka miliki, saya kira Indonesia ini masih akan tetap bisa hidup seperti sedia kala. Betul ada guncangan. Tapi lebih daripada itu, seperti kejadian di Rusia dan Ukraina. Kalau kalian belum pernah ke Bali akhir-akhir ini, silahkan kalian pergi ke beberapa tempat seperti di Canggu, ada juga di Ubud. Banyak tempat-tempat yang berubah menjadi desa Rusia. Dan di sana banyak sekali orang-orang Rusia yang menanamkan modalnya, membeli tanah-tanah, menjadikan tempat-tempat untuk berniaga, dan mereka mengalihkan asetnya ke sana. Coba teman-teman yang di Bali, silahkan komentar, betulkah yang saya katakan tadi? Jika salah, mohon maaf dan silahkan dikoreksi, tapi saya melihat bahwa ini sesuatu yang saat ini memang sedang terjadi. Dan nantinya pasti akan ada aliran menuju ke Indonesia. Lantas bukan cuma hanya perang, Mas Darko. Sebelumnya kan pun Donald Trump, bukan perang Iran-Israel doang ya. Sebelumnya Donald Trump pun ya berperang dagang dengan China juga. Maksudnya kondisinya pun makin tidak kondusif. Lantas apakah Indonesia akan tetap masih bisa survive kalau misalkan apalagi pecah perang yang lebih besar lagi begitu dalam kondisi geopolitik yang seperti ini? Saya kira kalau survive pasti akan tetap bisa survive, asalkan kita tetap memiliki core untuk mengelola panas dalam yang ada ini tadi. Maka sebenarnya pun selama ini kemajuan negara kita itu tidak sepesat negara lain karena kita ini dihalangi untuk menjadi negara manufaktur. Dan pernah saya bahas di konten yang ini, konten yang mungkin kelihatannya sedikit penontonnya tapi banyak sekali penonton yang terus kembali dan tertarik karena konten di mana saya menjelaskan bahwa Indonesia ini tidak akan menjadi negara maju jika kita tidak mengetahui dan menyadari potensi yang sesungguhnya dan berusaha untuk mengejar seperti negara China yang terjadi di Kamboja dan negara lain yang saya kira ini semua hanyalah sebuah lari-lari marmut di dalam lingkaran jika hanya ngotot di situ saja. Industri pariwisata adalah sesuatu yang harus dikembangkan. Tapi kembali lagi ke pembahasan kita ini tadi, bahwa apapun yang terjadi ini, kita sebenarnya akan tetap bisa survive. Dan apapun yang terjadi di luar tentu saja akan berakibat. Tapi dampaknya tidak akan fatal. Dan sesuai seperti yang tadi ditanyakan, apakah ini akan terus-menerus seperti ini dan akan seperti apa nantinya? Dan akankah kita akan mendapatkan keuntungan dengan hal itu tadi? Maka saya ingin katakan bahwa asalkan Indonesia ini bisa bersatu dan kita tetap fokus kepada apapun yang saat ini kita perjuangkan, maka negara di luar sana itu sebenarnya menggali kuburan mereka sendiri dengan berperang. Amerika merasa tetap harus mempertahankan upaya mereka untuk memwesternisasi dan menyebarkan paham liberalisme ke seluruh dunia. Padahal mereka di dalam negerinya sedang suffering. Israel sedang menjalani sebuah pertempuran yang saya kira akan terus ada dalam setiap nafasnya jika mereka tetap ingin mengokupansi tanah Palestina. Dan negara lain ini akan terus dalam peperangan jika mereka tidak berusaha untuk mengikuti keinginan orang-orang yang berusaha untuk mengambil hal yang mereka miliki seperti energi yang dimiliki oleh Iran dan ingin dikuasai oleh Amerika dan sekutunya. Maka saya ingin katakan bahwa peperangan di luar negeri ini, jika terus terjadi, itu akan mendegradasi negara mereka, dan Indonesia juga terus akan bisa mempertahankan apapun yang kita miliki dan kita bisa menyalip di tikungan, malah sebenarnya kita akan menjadi safe haven atau tempat di mana orang-orang ini akan pergi ke sini dan mereka bisa melanjutkan hidup yang mereka inginkan tanpa adanya hujan rudal atau bom-bom yang akan meletus di negara tetangga mereka, bisa berterbangan menggunakan pesawat dan maskapai yang aman tanpa ada ketakutan misil yang akan menyasar pesawat komersial. Tapi biarpun kalau kita berbicara tentang survival, oke, Indonesia survival, tapi kalau misalkan nantinya pertanyaannya akan ada inflasi besar-besaran rupiah dan nilainya menurun? Akhirnya ini kan akan memaksa kita untuk menggunakan produk dalam negeri, untuk menggunakan apapun yang kita miliki. Dan ini akan menjadikan negara kita kuat. Sebenarnya ada satu hal yang selama ini akan membumi hanguskan atau membinasakan manusia di seluruh Indonesia. Dan itu bukanlah hal yang luar biasa seperti peperangan. Hal yang luar biasa seperti kenaikan harga energi atau hal-hal seperti kenaikan bahan-bahan yang kita miliki. Kita akan tetap bisa dengan sesuatu yang akan kita bisa buat dengan bahan baku mentah yang ada di bumi kita ini. Tapi kita akan hancur karena kebodohan kita sendiri.
dan keinginan kita untuk berperang dengan saudara kita. Dengan mempercayai adanya ijazah palsu. Dengan mempercayai bahwa Pak Jokowi sakit ini karena santet. Dengan hal-hal yang nggak masuk akal yang kita pikirkan. Dan kita terus mau diadu domba oleh proksi asing yang ada di negara. Untuk konten yang ini silahkan kalian ikuti, ada di sini. Tapi saya ingin katakan dan jelaskan di konten ini bahwa peperangan ini nggak akan terlalu berdampak kepada Indonesia. Jika ada pun goncangan, ini hanya akan sementara. Jikalaupun ternyata negara Indonesia ini harus ditutup dan kita tidak berkoneksi dengan negara luar, kita masih akan tetap bisa hidup dan baik-baik saja. Tapi tentu saja, ras kita akan punah karena kebodohan kita yang seperti saya sebutkan tadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju bahwa perang ini hanyalah ketakutan kita? Indonesia tidak akan survive. Selama Indonesia masih tetap bisa menjaga netralitasnya untuk menjadi bebas dan aktif menjaga perdamaian dunia, maka kita akan terus dikaruniai alam yang melimpah, senyum pada setiap warganya, dan gotong royong akan selalu bisa membangun negara ini. Asalkan kita tidak terpecah belah dan mencoba untuk berperang hanya karena wacana dan narasi yang disuntikan oleh proksi asing ke negara ini. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.